Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafiina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku yang memuliakan Allah, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat Allah yang begitu banyak telah Allah berikan untuk kita semua, nikmat yang begitu tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini Allah telah memampukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu keadaan iman dan Islam menjadi satu nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu keistiqamahan dalam iman, dan tentu juga mengikuti kajian ilmu yang alhamdulillah selalu dibersamai oleh para guru kita di Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini di eh, awal Zulhijjah tentu menjadi sebuah kenikmatan untuk terus kita bersyukur. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki awal Zulhijjah, dan tentu menjadi satu kenikmatan ketika kita berazam untuk berkurban di bulan yang istimewa ini, termasuk bulan haram, bulan yang mengingatkan kita bagaimana jejak Nabi kita, Nabi Ibrahim, ketika mengorbankan putranya Ismail alaihissalam, yang menjadi salah satu syariat yang juga dilakukan oleh baginda Nabi kita SAW, yaitu berkurban dengan hewan kurban yang terbaik tentunya. Dan insya Allah di tahun ini kita akan berbagi kurban-kurban dengan saudara-saudara kita di 8 titik lokasi Nusantara, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemampuan, memudahkan kita untuk terus berbagi dengan saudara-saudara kita di berbagai tempat, terutama di yang sangat membutuhkan hewan kurban, karena mereka sangat minim ya di daerah-daerah yang kita pilih. Ada 8 titik lokasi yang alhamdulillah wa syukurillah kita menjadi bagian yang terus bersamai mereka. Dan di pagi ini, insya Allah sebagaimana biasa, kita dibersamai oleh guru kita, Ustadz di Al-Jambari, Hafizahullah Ta'ala. Mari kita doakan sama-sama guru kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tentu Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan dalam dakwah beliau, dan keberkahan untuk keluarga beliau yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan. Juga doa untuk kita semua jamaah yang hadir di majelis ini, dan juga mungkin jamaah yang sedang ada kesulitan atau hambatan hingga tidak bisa menghadiri majelis ilmu ini. Baik jamaah yang Allah, mari kita kembali di hari Rabu ini, kita sama-sama kembali memulai sebuah kajian tentang Asmaul Husna, nama-nama agung Allah, yang di pagi ini insya Allah kita akan membahas salah satu nama agung Allah, Al-Muqsit ya. Allah Maha Adil. Dan ini sebuah tema yang tidak hanya keadilan Allah yang tentu tidak mungkin kita bisa menirunya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu panduan tentang bagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Karim untuk berlaku adil. Adilu beradillah, karena adil itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, aqrabul taqwa, lebih dekat kepada takwa. Baik, jangan lupa yang memuliakan Allah, alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Sadadi Al-Jambari, insyaallah tabarakallah. Eh, kita akan sama-sama simak sebuah kajian kembali tentang Asmaul Husna yang setiap Rabu pagi kita bersama oleh Sadadi Al-Jambari. Waliyatfadhal masykur Ustaz. Masih mute Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Dan teriring doa agar seluruh pembina, pengurus, dan seluruh muhibbin Allah SWT senantiasa berikan tidak hanya hidayah, tetapi juga ya, qudrah, iradah, dan terlebih ma'unahnya agar senantiasa kita bisa istiqomah menjadikan keluarga kita dalam keadaan istiqomah menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Dan kita bisa menjemput husnul khotimah, sekeluarga kita dikumpulkan di surga. Amin. Allahumma. Pagi ini, seperti biasa, disclaimer-nya adalah saya bukanlah orang yang paling paham tentang Asmaul Husna, karena Asmaul Husna ini yang paling paham adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan membahas Al-Muqtasid, Allah yang Maha Adil. Nanti aja. Mari kita simak bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengantarkan dirinya kepada pemahaman kita sebagai manusia yang di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, qa'iman bil qist, yang menegakkan keadilan. Maka para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW sedang duduk, tiba-tiba kami melihat beliau tersenyum sampai gigi seri beliau terlihat. Jadi Rasulullah SAW itu ketika tertawa yang sampai terbahak-bahak itu tidak pernah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika Rasulullah SAW tertawa, yang paling parah itu tidak pernah memisahkan jauh rahangnya.
kalau saya tergelak itu kadang-kadang sampai lupa bahwa eh, ada akhlak yang harus kita jaga. Tetapi Rasulullah SAW ketika tersenyum menampakkan gigi serinya, ya, gigi taring itu, maka dia sudah tertawa terbahak-bahak dalam kotasi kita. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau tersenyum sebegitu lebar? Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku melihat dua orang laki-laki dari kalangan umatku yang bersujud di hadirat Allah yang maha tinggi. Salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, ambillah hakku yang telah dirampas oleh saudaraku ini. Allah Ta'ala berfirman, berikanlah hak saudaramu yang telah kau rampas. Orang itu menjawab, wahai Tuhanku, tidak ada lagi amal baikku yang masih tersisa. Kemudian Allah Azza wa Jal bertanya kepada orang yang didolimi, apa yang harus aku lakukan kepada saudaramu ini sebab amal kebaikannya sudah habis. Maka dia menjawab, wahai Tuhanku, biarlah dia memikulkan sebagian dari beban dosaku. Maka Rasulullah SAW kemudian menangis seraya bersabda, sesungguhnya itu adalah hari yang sangat dahsyat, yakni ketika manusia membutuhkan orang lain untuk memikulkan beban-beban dosa mereka. Beliau pun melanjutkan, setelah orang yang didolimi itu menginginkan agar si perampas memikul sebagian dosanya, maka Allah menyuruh dia untuk mengangkat kepalanya untuk melihat surga. Maka orang itu berkata, ya Tuhanku, aku lihat kota-kota terbuat dari perak dan istana-istana emas yang bertahtakan mutu manikam, bertahtakan permata. Maka untuk nabi manakah semua ini, atau wali dan syuhada yang mana? Maka Allah Ta'ala menjawab, semua itu akan menjadi milik siapa saja yang bisa membayar harganya kepadaku. Orang ini kemudian bertanya, siapa yang bisa membayar itu? Maka Allah Ta'ala menjawab, engkau pun bisa. Orang ini berkata, bagaimana wahai Tuhanku, saya tidak punya apa-apa, apa yang bisa saya lakukan agar aku dapat membayar surga ini. Maka Allah Al-Muqsid berfirman, ampunan yang kau miliki kepada saudaramu dengan membatalkan tuntutanmu atas apa yang telah diambilnya darimu. Ikhlaskan. Maka orang itu berkata, aku tidak lagi menuntut hakku. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim lalu berfirman, peganglah tangan saudaramu ini dan bawalah dia ke surga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah dan takutlah untuk saling menyakiti antara satu sama lain. Damaikanlah di antara kalian semua, sebab Allah yang maha tinggi mendamaikan kaum beriman pada hari kiamat. Itulah Allah Al-Muqsid yang maha adil. Keadilannya bukan saja menjadikan orang yang mendapatkan apa yang menjadi haknya tanpa kurang sesuatu apapun, keadilan Allah pun khususnya di dalam mendamaikan dua orang yang berselisih mampu memuaskan dan menyenangkan semua pihak dengan sangat sempurna. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan dalam satu makalahnya, ridwan nas fi kulli syai'in qarrar ghayatu wa la tudrak. Mencari keredoan seluruh manusia adalah hal yang mustahil bisa dicapai. Bahkan ketika kita memahami Allah Tabaraka yang maha adil saja masih makan kurban. Jadi ketika kita melihat Allah meminta untuk kita mentaati Allah, banyak di antara kita yang tidak mentaati Allah. Ketika Allah melarang kita untuk melakukan ini dan itu, atau memerintahkan ini dan itu, seringkali kita abai pada perintah-perintah itu. Ini saya kembali mengingatkan bahwa kita yang masih punya rekening riba, apapun alasannya, entah hanya sekedar transfer, entah kemudahan, entah apapun, persiapkan jawabanmu
di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan saya sudah selesai menyampaikan bahwa ketika ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka saya sampaikan, ya Allah, saya sudah sampaikan, sudah sering kali saya sampaikan. Tetapi banyak di antara mereka yang masih saja menggunakan bank-bank yang riba dengan berbagai macam alasan. Baik dengan cara yang satu persatu saya ingatkan, satu persatu saya sadarkan. Tetapi hidayah adalah milik Allah dan pertobatan adalah milik antum-antuna semua. Jadi ketika kita pahami bahwa riba itu jelas dosanya, dan ketika kita bicara riba ini adalah bagian dari satu di antara sekian belas dosa besar. Jadi dalam kitab Al-Kabair, kalau orang sekarang heboh sama ayam goreng widuran Solo yang kemarin saya dan Babe membahasnya, sempat sekilas membahas itu, dan bertahun-tahun dia menuangkan minyak babi, tapi menuliskan halal dan sudah berhasil ditangani, dan kemudian itu saja sudah membuat kita menjadi berurusan dengan dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Tetapi tatkala kita memahami bahwa di dalam memutuskan permasalahan itu kita menjadi orang yang senantiasa bisa saja merugi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat setiap kesalahan-kesalahan kita tanpa kecuali. Dan riba itu dosanya adalah riba yang tidak kecil. Terlalu banyak ayat, terlalu banyak hadis yang menyatakan bahwa riba itu dosanya besar. Dan Allah menyatakan Allah memerangi riba. Allah memerangi riba dan menyuburkan sedekah. Ketika kita memahami bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat aturan-aturan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi sangat luar biasa ketika di bulan haram ini kita punya kesadaran penuh. Anda bisa saja mengelak lewat membayar sedekahnya, mungkin bisa lewat aplikasi lain sehingga tidak terlihat bahwa Anda masih punya rekening riba. Boleh saja Anda menghindar dari pandangan manusia, tetapi Anda tidak akan bisa lari dari urusan Anda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan ini saya hanya sekedar menyampaikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertobat dari riba. Maka mudah-mudahan umur kita masih panjang, tidak mati dalam keadaan masih punya rekening riba. Ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan hidayah kepada kita. Setiap pagi saya doakan, tetapi apabila antum-antuna tidak mau punya niatan untuk keluar dari bank riba itu, maka saya akan melepas persaksian saya kepada Allah bahwa antum-antuna tidak bisa dimintakan kepada Allah hidayah. Berarti antum-antuna sendiri yang kemudian berusaha untuk menutup diri dari cahaya hidayah Allah. Apapun alasannya. Di dalam, saya lupa, di dalam surah Al-A'raf atau surat berapa. Ini Al-A'raf, kondisi saya lagi melemah. Mempersiapkan banyak hal untuk kemaslahatan banyak jamaah haji. Di salah satu surat, mohon ingatkan saya kalau saya keliru, di surah Al-A'raf kalau nggak salah, iblis itu menyatakan bahwa ketika disuruh sujud untuk ta'zimat kepada Nabi Adam alaihissalam, bersujudlah kalian, maka semua malaikat bersujud kecuali iblis.
Jadi kalau dikatakan semua malaikat kecuali iblis, kita perlu pahami bahwa ternyata iblis itu dulu disebutnya sebagai Sayyidul Malaika, sebagai pemimpinnya para malaikat. Bahkan pernah diangkat jadi Khazinul Jannah, menjadi bendaharanya surga. Yang ketika dia 8.000, ada riwayat yang menyatakan 7.000 tahun berada di surga, dan dia tahu betul isi surganya seperti apa. Itulah makanya ketika kita mendapatkan keterangan bahwa Nabiullah Adam alaihissalam yang disesatkan oleh beliau, itu kalau kita perhatikan berapa dimensi besaran surga di surat yang ketiga ayat 133. Itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi Allah SWT menyediakan surganya orang yang bertakwa itu luasnya seluas arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Sementara langit ada 7, bumi begitu luasnya. Maka di surat 3 ayat 133 itu menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Raihlah apa yang datang dari bersegeralah kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita bayangkan luasnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut surga antara langit dan bumi, kira-kira kalau disebutnya luasnya seluas langit dan bumi, berarti luas banget atau luas aja? Banget. Luas banget. Luas banget. Terus kok bisa-bisanya iblis itu membawa Nabiullah Adam ke tempat yang luas banget itu, ke satu tempat yang dilarang? Cuma satu loh pohon larangan itu. Dan justru iblis bisa mengantarkan dengan fasih. Maka Nabi Adam alaihissalam memakan buah larangan itu. Mari kita perhatikan bahwa ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, Allah SWT menyatakan semua sujud kecuali iblis. Itu di surat berapa? 7 ayat surat 7 ayat 12 kah? Mohon dikoreksi kalau saya keliru. Dan kemudian ketika ditanya, dikonfrontasi, mungkin sekitar di ayat 20-an, Allah SWT bertanya, mengapa engkau tidak mau bersujud? Betul, Dek. Menyatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Syukran tadi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Seolah-olah dia merasa lebih berharga, lebih mulia ketimbang manusia yang diciptakan dari tanah. Padahal menjadikan khalifah fil ardh adalah manusia yang dibuat dari tanah. Mari kita lihat. Ayat yang lain mengatakan, saya lupa di ayat berapa, tapi iblis menyatakan bahwa ketika ditanya, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Maka jawabannya perhatikan. Sekali lagi jawabannya perhatikan. Aku tidak mau menyembah selain Allah. Aku tidak mau menyembah selain Allah. Perhatikan betul kata-katanya. Aku tidak mau menyembah selain Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, sahabat MKI dimanapun berada, dalam penghuni surga semuanya. Ketika Allah bertanya, ketika ditanya, mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Jawaban dia, saya tidak mau menyembah selain Allah. Sebagai sebuah frase, statementnya iblis. Saya tidak mau menyembah selain Allah. Kata-kata ini benar atau kesalahan? Benar. Benar. Kata-katanya benar. Tetapi
Pertanyaan saya adalah, apakah iblis mentaati Allah tatkala diperintah untuk sujud? Tidak. Tidak. Ya. Berarti ketaatan model apa ini? Menyatakan bahwa dia tidak mau menyembah selain Allah. Padahal dia disuruh bersujud kepada Allah. Perhatikan, ini seolah-olah seperti satu perintah yang dikerjakan nggak nyambung dengan jawabannya. Uang disuruhnya sujud kok, bukan menyembah. Seandainya dia tahu bahwa malaikat semua bersujud, itu karena apa? Karena penyembahan kepada Adam atau ketaatan kepada Allah? Ketaatan kepada Allah. Kira-kira li ta'zim sesuai dengan tujuan Allah SWT memerintahkan untuk penghormatan atau lil ibad untuk peribadatan? Lil ibad. Li ta'zim. Seandainya lil ibad, maka para malaikat bersujud kepada Adam. Which is nggak mungkin. Karena iblis sudah mengatakan bahwa aku tidak mau menyembah selain Allah. Kalau ketuanya malaikat, Sayyidul Malaikat saja mengatakan aku tidak mau menyembah selain Allah, maka nggak mungkin para malaikat untuk juga ikut menyembah Nabi Adam. Padahal perintahnya itu sujudnya sujud lil ta'zim, untuk penghormatan, bukan lil ibad, bukan untuk beribadah. Beribadah cukup kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Maka perhatikan statementnya iblis ini, dia taat ala iblis seperti ini. Saya nggak mau menyembah selain Allah. Seolah-olah kata-katanya benar, tapi pada saat yang sama dia sedang melakukan ketidaktaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika kita bicara, saya nggak pada bulu ya, siapapun Anda, seberapa banyak uang Anda, saya nggak peduli. Ketika Anda masih punya rekening riba dan Anda, ya, antum-antum ini masih terus kemudian berusaha untuk menampilkan sodakohnya, bahkan setiap hari di grup kita gitu ya. Maka ketika di sisi yang lain kita masih punya rekening yang riba, maka itu yang saya khawatirkan. Ada kemunafikan, ada hipokrisi, ada mendua hati tentang ketaatan ditampilkan di hadapan orang ala iblis tadi, tetapi di satu sisi dia tidak mau meninggalkan bank riba. Maka saya katakan bertobatlah. Karena nanti pada saatnya Anda mungkin bisa dianggap punya status yang sangat bagus di hadapan orang-orang MKI, menjadi luar biasa kesolehan antum-antum. Wah, Masya Allah, si Fulan, si Fulana, si Polan, si Badu, sedekah, Masya Allah, rutin, tiap hari apa segala macam. Bahkan banyak di antara kita, ada beberapa jamaah yang kemudian memberikan laporan setiap pagi ke saya. Kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, dia selalu tiap pagi saat sedekah subuh, sedekah subuh. Jadi rekening MKI yang dikumpulkan sama beliau. Dan saya atas nama pembina MKI saya sampaikan syukuran jazakumullah khair. Akan tetapi saya tidak bisa menjamin ketika jangan sampai dia satu saat berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sedekah tiap hari ke MKI, kok saya nggak dapat apa yang saya dapatkan dari sedekah saya di MKI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan haram, bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih baik di bulan ini, di 10 hari Dzulhijjah ini. Bahkan jihad fisabilillah saja dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya At-Tabrani. Maka sekali lagi saya ingatkan, bertobatlah kepada Allah atas rekening riba yang masih kita punya. Hari ini dan besok. Hanya hari ini, besok kantor tutup, kantor bank tutup. Jumat, Sabtu, Ahad, baru ketemu Senin. Kalau umur kita sampai Senin. Kalau enggak, berarti kita mati dalam keadaan makan riba. Coba cari kisah-kisah hadis azab neraka karena riba. Sangat tidak mengenakan. Baik. Menurut
Imam Al-Ghazali yang paling banyak meraih sifat al-muqsid dari manusia adalah mereka yang muqsid masih terhadap dirinya lebih dulu. Dia adil terhadap dirinya, kemudian baru terhadap yang lainnya dari pihak selainnya dan pihak yang sama sekali tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri, serta pihak yang merugikan orang lain. Maka muqsid terhadap diri sendiri ini terlihat dari kebahagiaan jiwa dalam melaksanakan segenap perintah Allah dan Rasulnya. Karena memang dasarnya cinta saja. Jadi mau dapat tepuk tangan, mau dapat pujian atau tidak, ada komplimen atau tidak, ada penggemar atau tidak, punya muhibbin atau tidak, dia tetap menjalankan dakwahnya ilallah. Dia tetap menjalankan keistiqomahannya di hadapan Allah. Berapa banyak di antara kita yang kemudian mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ketika di bulan Ramadan begitu banyak kita membaca Al-Quran, begitu banyak kita menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi karena tidak memahaminya, maka kita tabraklah semua ketentuan, termasuk riba itu tadi. Jadi ketika kita sibuk dengan penampilan bahwa saya harus sedekah, tapi masih punya rekening riba, sekali lagi, di hadapan manusia yang banyak ini, mungkin Anda selamat, tetapi tidak di hadapan Allah. Maka di dalam surat yang keempat, ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuk." Al-ayat. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya Allah, saya sudah dakwahkan tentang apa yang Allah SWT berikan kepada kita. Maka bagian yang harus kita lakukan adalah jangan menikmati. Nanti ya Dr. Farah ya, kita tuntaskan dulu ya. Jadi ketika di surat 4 ayat 65 itu dianggap tidak beriman orang yang tidak menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghukum. Dan ketika kita ridho, ikhlas kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka tinggalkan semua bentuk riba itu. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan ya Muhammad. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Orang yang muqsid, orang yang adil terhadap dirinya sendiri, dia akan berusaha untuk meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus mengikuti perintah akal dan agama. Dan tidak menjadikannya sebagai tuan. Apabila berlaku demikian, maka seorang tidak akan lagi berlaku adil karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak memberikan bagian yang seharusnya dia berikan. Ustaz, kami terpaksa karena payrollnya memang lewat dari bank riba. Baik, bisa dinego nggak ke HR? Pak, Bu, mohon izin karena saya nggak mau pakai riba, boleh nggak dipindahin ke rekening syariah saya? Maka ingatkan bahwa riba itu dosanya besar. Kita harus mengingatkan mereka juga. Kalau mereka bilang, enggak ini ketetapan perusahaan kita, oke, fine. Kalau memang payrollnya memang dibayarnya dari bank riba, maka pada saat kita dibayar sesuai dengan kafalah atau mukafa'ah yang kita dapatkan dari pekerjaan yang kita kerjakan, berapapun itu, perhatikan tanggal transfernya. Kita gajian setiap tanggal 27, maka setiap tanggal 27 kita tahu, pasti jam segini ditransfernya. Atau kita nego sama HR, begitu payrollnya sudah keluar, mohon maaf, tolong beritahu saya bahwa sudah ditransfer gaji saya. Maka pada saat itu, ambil dan pindahkan ke yang syariah. Sehingga keterpaksaan kita adanya bank riba itu, kemudian menjadi bagian yang kita dipaksa. Dalam tanda kutip. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua,
datangi bank ribanya, sampaikan, saya tidak mau ada tambahan sedikit pun dari apa yang diberikan kepada saya. Dan tolong hilangkan angka-angka yang akan menambahkan saya kepada sesuatu yang nggak jelas. Dikatakan bunga supaya harum padahal haram. Dikatakan interest supaya orang-orang interest dengan tambahan uang yang haram. Yang kita kemudian apapun dibahasakannya, yang haram tetap haram. Datangi counter per hari ini ya, besok nggak bisa lagi. Karena besok libur. Ya. Datangi maka bilang bahwa saya jangan ditambahkan sesuatu. Kalau memang ada beban harus bayar biaya ATM, biaya tahunan, administrasi apa segala macam, nggak apa-apa, ambil dari yang saya punya. Karena memang ada jasa yang mereka sudah menahan menjaga uang kita nitip nggak ada biayanya, tapi kalau ada administrasi apa segala macam buat sistem ini itu segala macam, oke, fine. Kita ikhlaskan, kita relakan, anggap aja sebagai ijarah. Gitu. Karena akad yang kita lakukan adalah wadiah misalnya. Maka itu jalan terakhir. Jadi jangan pernah dinikmati bahwa kesalahan yang kita lakukan itu jangan pernah dinikmati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bagi seseorang yang diamanahi jabatan untuk mengelola umat, sifat muksid ini benar-benar harus hadir dalam dirinya. Selain dituntut bersikap muksid terhadap dirinya, dan dia pun dituntut bersikap muksid kepada keluarganya dan orang-orang yang dipimpinnya dan pihak yang mengamanahkan kepemimpinan itu kepadanya, maka dengan demikian orang yang dipimpinnya terpuaskan oleh kepemimpinan itu. Tentu saja agar bisa menjadi sosok pemimpin semacam ini, entah itu pemimpin di keluarga, di pesantren, tingkat RT, RW, sampai desa, bahkan sampai tingkat negara, seorang hamba al-muksid, ya, Abdul Muksid, maka harus punya resep untuk menjalankannya. Di antaranya adalah yang pertama, Bapak Ibu bisa catat. Yang pertama, dia harus sadar kenyataan, sadar realitas. Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang ideal harus berpijak kepada realitas. Kita harus sadar bahwa setiap orang pasti berbeda. Entah itu berbeda cara pandang, latar belakang, kepentingan, maupun keinginan. Tidak mungkin semua orang menjadi sama. Dan dengan menyadari realitas, maka kita akan terbuka untuk memutuskan sebuah masalah demi mendapatkan hal yang ideal dan membawa kemaslahatan bersama. Yang kedua, niat dan tekadkan untuk mencari solusi terbaik. Pastikan apa yang kita lakukan itu harus membawa manfaat dan menjadi solusi yang mendatangkan kebaikan bersama. Bukan solusi terbaik bagi salah satu pihak, tapi win-win solution. Yang ketiga, berani duduk bersama dalam pengertian bertanggung jawab. Orang yang berselisih atau beda pendapat biasanya tidak mau bertemu, males. Ya. Maka masing-masing bersekuku dengan pendapatnya sendiri. Selama masih ada bapak itu, saya nggak akan ke masjid. Loh, ke masjid itu karena Allah, bos. Bukan karena orang. Karena kita berselisih pendapat, berselisih pandang, karena kita ditegur. Ya. Abah Husairi pernah cerita, saya kalau negur orang, dia bacanya kekencangan, terus saya tegur, dia marah. Nah, itu jangan sampai kemudian dia tidak mau ke masjid karena merasa terganggu dengan keberadaan kita. Beberapa sahabat saya juga melaporkan kepada saya bahwa ya tempat saya juga ada orang yang bacanya sholat itu meskipun di duhur dan asar, dia selalu membaca agak keras. Padahal dalam kaidahnya kalangan ulama Syafi'iyah, ketika kita mengucapkan sesuatu di dalam sholat kita, di duhur dan asar, di waktu-waktu yang sholatnya sholat sirriyah, yang tidak bersuara, berbeda dengan ketika jahriyah di subuh, di isya, di maghrib. Maka dikatakan kalau sampai suara kita di sholat-sholat yang sirriyah seperti duhur dan asar, sampai terdengar kepada orang lain yang ada di sebelah kita, maka sejatinya kita menjahar.
Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka kita sedang kehilangan sunnah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu supaya kita masuk kepada pemahaman yang ketiga setelah sadar realitas dan niat dan tekadkan untuk cari solusi, maka ketika duduk bersama itu, kalau kemudian dipertahankan kondisi sampai kapanpun, masalahnya nggak akan terselesaikan. Yang terjadi justru malah memperuncing, ya, menambah masalah baru, menambah musuh baru. Padahal satu musuh saja sudah terlalu banyak, 1.000 kawan masih kurang. Dan ini bukan bicara tentang follower siapa yang lebih banyak, ya, karena follower di medsos itu bisa dibeli, gitu. Atau ketertarikannya karena sesuatu yang orang ingin mendapatkan perhatian. Ya. Tapi kalau sekedar saya ikut Ustadz ini, saya follow Ustadz ini karena petuah-petuahnya saya butuhkan. Saya ikut Ustadz ini karena program yang dia buat dalam memahami Al-Quran bagus. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga bukan karena oh dia lagi ngetop, oh dia lagi ngetrend, oh dia lagi ini dan seterusnya dan seterusnya. Maka yang keempat, punya keterampilan menjadi kuping. Jadi proses pengambil keputusan yang terbaik akan berjalan baik jika seseorang itu memiliki kemampuan untuk jadi kuping. Mendengarkan di sini bukan mendengar untuk menyerang, tetapi mendengarkan untuk memahami. Jadi rumusnya apa namanya pemoceng itu bisa kita gunakan. Artinya yang boleh berbicara pada orang yang memegang pemoceng, yang lain harus mendengarkan. Maka keterampilan mendengarkan dan melahirkan rasa saling menghargai. Yang kelima, punya keterampilan untuk menjelaskan. Proses pengambilan keputusan akan berjalan efektif serta mengasyikkan apabila kita bicara tanpa keraguan. Ada pendapat yang disampaikan dengan santun dan lembut, penuh dengan data dan fakta, serta tidak menyerang atau menjatuhkan, maka dengan cara ini orang akan memahami tanpa tersakiti, terpengaruh tanpa rasa digurui. Kalau kata Bu Dwi Sundari, itu tuh kayak si Anu, ya, nggak bisa dikasih tahu, ya, ngotot maunya sendiri. Kemudian yang keenam, miliki keberanian untuk mengambil sisi-sisi kebenaran dari pendapat orang lain. Hindari menganggap diri paling benar sehingga menutup diri dari kebenaran yang disampaikan lawan bicara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, perhatikan bahwa kita adalah penduduk surga yang masih berjalan di atas muka bumi. Kalau itu Bapak Ibu aminkan, bukan hanya amin yang harus diucapkan. Bukan hanya amin, tetapi harus memantaskan diri untuk masuk ke dalam akhlak yang seperti itu. Di lain pihak, kita pun harus berani mengakui kelemahan diri. Kita harus mau menerima kalau pendapat kita ini tidak benar 100%. Yang ketujuh, berani menurunkan keinginan ideal untuk mendapatkan posisi ideal bersama. Jadi, apa namanya? Over expectation. Ya, terlalu banyak berharap. Jadi kalau bisa turunkan keinginan ideal untuk sampai kepada posisi ideal yang bersama-sama. Bahwa kemudian kita harus menurunkan pemahaman, oke, ya nggak ada masalah. Jadi apa kalau orang Inggris bilang win-win solution. Gitu. Jadi semua harus merasa memang tidak ada yang dirugikan dan semua harus menang. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan kita harus menang tanpa orang merasa dikalahkan. Dan contoh terbaiknya Rasulullah SAW yang menaklukkan kota Mekah pada saat itu tidak ada pertumpahan darah. Ya, semua orang merasa dilindungi. Ya, Fatu Mekah di tahun ke-10 hijrahnya. Rasulullah SAW itu dihargai hak serta harga diri. Dan tidak mengherankan kalau penaklukan Mekah itu menjadi kemenangan paling fenomenal dalam sejarah umat manusia. Coba cari tahu berapa kali Rasulullah SAW perang. Perang Yarmuk, perang Tabuk, perang Uhud, dan seterusnya perang-perang yang lain. Ada
berapa banyak perang yang tidak dilakukan perang oleh Rasulullah SAW. Maksudnya gimana, Ustaz? Jadi dinyatakan sebagai perang karena itu perselisihan besar. Tetapi tidak terjadi peperangan dalam konteks kita bunuh-bunuhan. Bahkan Rasulullah SAW di beberapa tempat itu justru memenangkan negosiasi. Jika kamu dan masyarakat masuk ke Islam, maka kamu akan mendapatkan pahala bla 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 bla. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak, engkau tetap dalam kekafiran, maka engkau membawa masyarakatmu kepada sebuah keburukan. Dan engkau mendapatkan bla 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 bla. Sekali lagi, ini bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1. Jadi tidak boleh lagi potong kuku, potong rambut, kecuali nanti yang sedang umroh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yang ke-8, apabila kesepakatan sudah dicapai, maka keputusan telah diambil, berusaha seoptimal mungkin untuk komitmen. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan, apa yang harus diputuskan semisal melalui hasil musyawarah, dan ini adalah kesempatan bersama, harus kemudian berusaha untuk seoptimal mungkin untuk menjalankan komitmen. Maka tidak heran bahwa yang namanya Fatu Mekah itu adalah fenomena yang sangat luar biasa. Dan apabila sudah diputuskan, maka sebagai sebuah hasil musyawarah, ini adalah kesempatan bersama untuk kemudian yang terjadi adalah tanggung jawab bersama juga. Oke. Pantang bagi seorang muslim untuk mengkhianati komitmen. Dan Rasulullah SAW menyebut sebagai orang yang melanggar komitmen itu sebagai orang yang nifak atau munafik. Na'udzubillah. Yang ke-9 tidak kalah penting. Semua kesepakatan hanya boleh dilakukan di jalan Allah. Artinya kita dilarang bersepakat dalam dosa dan kemaksiatan. Artinya tidak ada musyawarah dalam dosa dan tidak ada ketaatan ya, di jalan setan. Rasulullah SAW menyatakan la ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika urusannya sama makhluk. Jadi la ta'atin fi makhlukin, tidak ada ketaatan kepada makhluk ya. La ta'atin fi makhlukin fi maksiatil khaliq, di jalan kemaksiatan kepada Sang Maha Pencipta. Maka standar pengambilan keputusan semacam ini sudah layak jadi standar seharian kita. Maka dengan resep seperti ini, kerja kita akan lebih mudah, menguntungkan, persahabatan makin erat, keadilan bisa ditegakkan, dan kezaliman bisa dihindarkan. Seorang ulama, seorang hakim, atau orang yang diberi wewenang untuk memutuskan permasalahan umat, atau disebutnya mufti, ini sangat dituntut untuk bisa bersikap adil. Asma Allah al-adil dan al-muqsid ini harus benar-benar terhujam di dalam hati dan pemahamannya. Nabi Musa alaihissalam, kalau saya nggak keliru, tolong koreksi saya kalau salah, pernah kedatangan seorang ibu yang mengaku bahwa dia punya anak. Dan kemudian dibawa ke majelis hakim dan menyatakan bahwa ini anak saya. Itu. Sementara ibunya yang asli mengatakan ini anak saya. Maka ketika mereka berebutan dua orang ini, maka oleh Nabi Musa, karena dua-duanya merasa ini anak siapa? Ini anak saya. Yang satu bilang ini anak saya. Anak saya beneran anak saya.
Sampai akhirnya keduanya agak bersih tegang, sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam menyatakan kalau begitu gini, karena ini anak diperebutkan oleh kedua, maka begini saja, aku akan belah dia, kamu dapat sebelah kiri, kamu dapat sebelah kanan. Ibunya yang asli langsung teriak, jangan, jangan, jangan. Dia bukan anak saya, dia anaknya ibu yang itu. Dari situlah Nabi Musa mengetahui bahwa yang ibunya benar, nggak mungkin membiarkan pemotongan itu terjadi. Maka daripada dia yang mendapatkan mayitnya setengah badan si bayi, maka lebih baik dia adalah nggak ngaku ibu juga nggak apa-apa. Yang penting anak yang dia sayangi, yang dia cintai, tumbuh sehat, besar, beriman dan seterusnya. Maka dari situlah kemudian Nabi Musa menangkap si perempuan yang menyetujui untuk dibelah anaknya. Kan orang tua mana yang mau melakukan itu? Nah, inilah bentuk keadilan atau bentuk al-muqsid orang yang kemudian melakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika seorang ulama hakim ini diberikan wewenang untuk kemudian memutuskan masalah umat, harus benar-benar terhujam dalam hatinya antara al-adil dengan al-muqsid ini. Tanpa hal ini dia akan sangat sulit bersikap adil. Dia akan sangat rentan terhadap godaan, penyelewengan, ketidakjujuran, penipuan, dan juga suapan. Suapan itu dibolehkan ketika setelah selesai akad nikah, ya, tarik-tarikan dulu, bayang bekakak, baru suap-suapan. Ya, teman, suap-suapan, bukan suap penyuap. Kalau suap penyuap itu ar-rasi wal murtasi kullu finnar, kata Rasulullah SAW. Yang menyuap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Maka ketika Hasan al-Basri datang mengunjungi Al-Humaid ketika Iyas bin Muawiyah diangkat sebagai qadhi, sebagai hakim agung, maka Iyas menjawab, ya Abu Sa'id, panggilan untuk Hasan al-Basri. Aku mengetahui bahwa ada 3 macam qadhi. Pertama, qadhi yang beristihad dan istihadnya salah. Tempat mereka adalah neraka. Kedua, qadhi yang menuruti hawa nafsunya ketika mengambil keputusan. Tempatnya juga neraka. Tapi yang ketiga, qadhi yang beristihad dari istihadnya benar, maka tempat mereka adalah surga. Imam Hasan al-Basri menyatakan bahwa hakikat yang ditunjukkan Allah dalam setiap kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman bertentangan dengan pendapat yang engkau sampaikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan Allah berfirman, dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman. Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya, dan kami adalah menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang tepat, dan kepadanya masing-masing mereka telah diberikan hikmah dan ilmu. Kita bisa lihat di surat Anbiya, surat 21 ayat yang ke-78-79. Dalam ayat ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya fatwa yang lebih benar, tapi dia tidak mencela Daud. Maka kalau kita perhatikan, Dokter Vicky, Dokter Ulin, atau siapapun ya, Dokter Farah, coba kita ingat-ingat bagaimana para dokter di Ikatan Dokter Indonesia itu punya kode etik, tidak boleh menjelekkan rekan sejawat. Maka kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika kita pindah-pindah dokter, gitu ya, kita pindah ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh, ke dokter ini nggak sembuh. Maka sampai di dokter yang ketiga dikasih tahu sama dokter yang ketiga, ini dokter sebelumnya siapa kok dodol begini ngasih resep nggak sama-sama diagnosanya. Ini saya diagnosa itu seperti ini, seperti ini, seperti, maka obatnya jangan yang ini, mestinya ini. Nggak pernah seorang dokter mengatakan itu. Dia menjaga kode etik terhadap sesama rekan sejawat. Kalau di kedokteran itu, kalau dia merasa bahwa ini obatnya kayaknya salah deh, dia tidak akan mencaci maki orang yang sebelumnya memberikan pengobatan. Karena tadi kode etik tadi. Maka yang dilakukan biasanya apa yang bisa kita tengarai? Oh, ini salah obat.
kita udah bawa atau kita tebus full gitu ya, obatnya kita tebus full, jangan nggak ditebus setengah. Maka ketika ditebus full, maka kemudian kata dokter yang ini jangan diminum dulu ya. Kita pakai yang ini dulu. Kita coba, kita lihat beberapa hari perkembangannya, nanti kasih tahu saya. Dia tidak mengatakan, dikasih obat beginian, coba dokternya yang ngomong nih. Enggak ada. Tapi kalau kita di bidang dokter hati, seperti para ustadz, itu ada saja berserobok selisih gitu. Berselisih dalam pemahaman dan seterusnya. Padahal cuma masalah-masalah yang sifatnya bukan masalah-masalah usul, hanya masalah-masalah furu. Dan itu terjadi setiap kali. Kurun berganti, pasti ada yang mewarisi perseteruan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Al-Hasan melanjutkan perkataannya bahwa Allah Ta'ala mensyaratkan 3 hal untuk seorang ulama, yakni dia tidak menjual agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi, dia tidak memperturutkan hawa nafsu ketika memberi putusan terhadap masalah agama, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Adapun dalilnya, mari kita lihat di dalam surat yang kelima, ayat yang ke-43 dan 44. Surat 5 Al-Maidah ayat yang ke-43, ayat yang ke-44. Kalau ada yang sudah ketemu, mangga, silahkan. Ayat 43 tadi udah. Mangga, 43, 44 ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman. 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Syukran, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Perhatikan bagian terakhir dari ayat 44 ini. Dan itu diulang oleh Allah SWT, 45-nya diulang lagi di 47. Tapi dengan penekanan yang berbeda. Kalau kita lihat di 44 ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagian paling belakang. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Di ayat 45-nya bagian akhir, coba perhatikan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul dzalimun. Di 47-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagian akhir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Jadi kalau seseorang tidak mau mengikuti apa yang Allah SWT turunkan dalam bentuk kitab, tidak mau mengikuti Rasulullah SAW sebagai penghukum, maka boleh pilih, mau kafir boleh, mau zalim boleh, mau fasik boleh. Bapak Ibu yang Allah SWT, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengisahkan tentang seseorang yang dengan izin Allah dia mampu bersifat muksid. Artinya orang ini mampu mengambil keputusan terbaik sehingga kedua belah pihak yang bersengketa bisa keluar dari masalahnya dengan perasaan puas. Dan beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel membeli tanah perkebunan dari orang lain, maka tiba-tiba orang membeli tanah perkebunan itu menemukan sebuah guci yang dipenuhi oleh emas. Maka orang yang membeli tanah itu berkata kepada penjualnya, ambillah emasmu dariku, sesungguhnya aku hanya membeli tanah perkebunan darimu dan tidak membeli emas. Maka si penjual pun berkata bahwa aku menjual tanah ini dengan apa yang ada di dalamnya. Karena bersikukuh dengan pendapatnya, kedua orang ini meminta keputusan seorang alim. Maka orang yang diminta pendapatnya kemudian berkatakan, apakah kalian memiliki anak? Salah seorang dari mereka mengatakan, aku punya seorang anak laki-laki. Lalu yang seorang lagi berkata, aku punya seorang anak perempuan. Maka orang alim ini pun berkata, kalau demikian, nikahkanlah anak laki-laki dan perempuan kalian, lalu nafkahi mereka dengan emas itu, dan bersedekahlah kalian daripadanya. Masya Allah.
Jadi bagaimana meneladani al-muqsit? Ketika terjadi perselisihan, usahakan cari solusi, ya, yang win-win solution. Melaksanakan ketetapan Allah seperti yang di surat 4 ayat 65 tadi. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian memohon kepada Allah al-muqsit agar kita diberikan petunjuk, diberi kesanggupan untuk memegangnya sehingga kita bisa berlaku adil dalam setiap keadaan. Mempraktekkan keadilan dan berusaha memutuskan sesuatu dengan seadil-adilnya, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, lalu meninggalkan kedoliman dan kesewenangan. Kita geser ke surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 135. Saya akan tutup dengan surah Al-A'raf ayat 89. Ada yang sudah ketemu? Silakan. An-Nisa 135 udah ya. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. baik. Barakallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari kita sama-sama buka surat yang ke-7 ayat yang ke-89. Ada selarik doa yang saya gunakan untuk kita membahas bab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ftah bainana, ya, wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wahai Tuhan kami, berikanlah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya pemberi keadilan. Dan doa ini diucapkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam ketika kaumnya menolak untuk menerima kebenaran yang beliau ajarkan. Kemudian berpaling kepada Allah dan berdoa Nabi Shu'aib dengan Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Maka Rasulullah SAW sebagai penutup, sebelum saya kembalikan ke Ustadz Khalis, penghuni surga itu ada 3. Mereka adalah pemimpin yang adil dan bijaksana, orang yang pengasih lagi berhati lembut terhadap kerabat serta orang muslim, dan orang yang sangat menjaga diri dari aneka hal yang dilarang dan telah berkeluarga. Wallahu a'lam. Saya kembalikan ke Ustadz Khalis Fatul Mashkur supaya kita bisa berbagi. Assalamualaikum ajmain. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi sabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fatul Mashkur Ustaz. Alhamdulillah, syukur jazakallah khairan. Jamaah Ada. Allah, kita tadi sudah menyimak tentang betapa nilai-nilai keadilan itu memang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jelas dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Karim, dan ini sifat al-muqsit ya, yang memang sifat Allah Subhanahu wa taala juga Allah sematkan kepada orang-orang yang berlaku adil. Bahkan Allah menyebutkan innallaha yuhibbul muqsitin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan kecintaan inilah yang mudah-mudahan kita dapatkan dengan kita terus mengkaji tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Baik, silakan jemaah yang ingin berbagi rahmat, mungkin bertanya atau juga sharing dengan jamaahnya di sini. Silakan. Tentang cinta ini, tentu kita mungkin sangat berat ya untuk bisa sempurna dalam berlaku adil gitu saja. Dalam konteks berlaku adil ini, kemudian dengan cinta Allah ini, kenapa Allah menyebutkan tentang cintanya, kemudian ada kata orang-orang yang adil. Ini apakah betapa kecintaan Allah itu terhadap orang-orang yang berlaku adil ini
eh, menjadi satu faktor gitu yang utama ya tentang bagaimana kehadiran kita memohon cintanya Allah, salah satu dengan berlaku adil, Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tentu ini domainnya Allah untuk bisa jawab ya. Kita hanya bisa menafsirkan apa yang Allah kehendaki. Cintanya Allah kepada orang yang berlaku adil karena Allah adil. Jadi Allah akan memberikan kecintaannya kepada orang yang mengikutinya. Seperti halnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Kan menjadi kontroversi kalau kemudian innallaha jamil yuhibbul Cem. apa yuhibbul su misalnya. Kan nggak mungkin. Allah sesungguhnya maha indah dan mencintai keburukan. Kan nggak mungkin. Menjadi tidak selaras, menjadi tidak sejalan. Gitu. Dalam beberapa doa yang kemudian kita mohonkan kepada Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna. Gitu. Tidak pernah ya Rahman ya Rahim, la haula wala quwata illa billah. Karena la haula wala quwata illa billah itu disandarkan kepada asma Allah yang ya Qawi, ya Qahar, yang Maha Perkasa, ya Aziz. Gitu. Kuatkan kami la haula wala quwata illa billah. Itu baru benar. Jadi keselarasan itu yang membuat Allah tabaraka wa taala berpihak kepada apa yang kita kerjakan dalam keadilan. Mbak Penny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya keluar dari hutang riba sementara belum bisa membayar semua hutang ribanya? Adakah solusi yang lain? Cari agnia, cari orang kaya. Kemudian sepakati, tolong tutup hutang riba saya. Setelah itu, saya akan mencicilnya kepada Anda dengan akad qardul hasan. Atau dengan sesuatu yang kita murabahah. Gitu. Sehingga ada ribah, ada kelebihan yang bukan riba. Ketika murabahah itu adalah seperti keuntungan pada jual beli. Nah, atau kita pindahkan ke bank syariah. Ini satu kasus. Ustadz, saya punya KPR riba dan saya bertobat kepada Allah dan saya keluar dari bank riba itu. Akan tetapi ketika saya minta untuk bank syariah mengakuisisi utang saya, yang seharusnya utang saya tinggal 300 juta, kok menjadi berubah dipegang sama syariah malah 500 juta, Ustadz. Bagaimana ini? Dengan sederhana saya tanya sama dia, Anda mendingan mana? 300 juta Anda masuk neraka atau Anda membayar 500 juta tapi masuk surga? Nggak bisa ngomong. Karena sudah pasti orang yang berjuang di jalan Islam sebagai seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, baiklah 500 juta saya pengen masuk surga. Ini pengalaman pribadi ya, kalau saya dulu pernah punya sampai 7 polis asuransi dan itu menurut saya berlebihan kalau saya punya 7 polis asuransi. Tapi itu saya lakukan. Kenapa saya lakukan? Karena saya ingin merasa aman. Waktu itu imannya belum sekokoh yang sekarang. Insya Allah ya, meskipun masih guncang-guncang juga. Tapi maksud saya gini, saya tidak ingin mudarat terhadap apa yang saya lakukan. Saya semenjak masih bujangan, saya tuh sampai punya rekening asuransi itu ada 7 polis. Begitu belajar tentang sunnah, begitu belajar tentang riba, begitu belajar tentang goror, begitu belajar tentang ekonomi syariah, maka 7-7-nya saya lepaskan. Insya Allah barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah menggantinya dengan sangat luar biasa. Dan itu saya rasakan betul. Bapak Ibu kalau ada yang tahu kisah masa lalu saya, mohon izin, saya pengen lihat siapa yang ada di
Zoom pagi ini yang tahu masa lalu. Oh, ada Mas Agus. Nah, boleh tanya sama Mas Agus deh. Siapa lagi nih? Tedian, ya. Boleh tuh bersaksi atas apa yang saya kerjakan dulu kayak apa gitu ya. Siapa lagi nih? Syari Nana, udah tahu banget itu. Dah 3 orang itu jadi saksi masa lalu saya. Dan yang menemani saya dalam perjuangan ada Mbak Lina Umureza, ada Mbak Yuprin, ada beberapa gitu. Coba tanya ke mereka apa yang saya lakukan dulu, nggak apa-apa. Sebagai sebuah pembelajaran yang kalau oh iya, nih bocah berubahnya drastis banget dan itu saya lakukan. Gitu. Jadi ada saksi hidup, alhamdulillah kami berteman dari sejak kami muda. Mas Agus itu saya kenal beliau sangat mencintai istrinya, Allah arham, sampai kemudian di menjelang akhir hayat itu yang disebut cuma nama saya. Gitu. Sehingga ketika saya merubah diri jadi ustadz itu banyak yang heboh, orang lain nggak pernah sekolah agama kok tiba-tiba, itu karena kekapokan saya dengan macam-macam itu. Nah, balik lagi, saya tinggalkan 7 polis asuransi itu dengan kerugian kurang lebih sekitar 11 juta. Yang waktu itu 11 juta itu gede banget. Dan buat hitung-hitungan nyarinya segitu tuh susah. Ya. Saya sama Mas Agus itu pernah saya jadi Bapak Semang di kos-kosan di Tebet Dalam 4 itu. Di Tebet. Nah terus kalau sama Nana dari masa SMP itu dia. Kalau Mbak Dian dari sebelum saya hijrah. Masih sebagai di Yunus. Dokter Farah, Ustaz, kalau payrollnya hanya bisa masuk ke rekening riba, solusinya itu tadi, ya, pindah ya ke yang syariah. Sudah nego nggak bisa tadi yang saya bilang. Begitu masuk ambil, masuk ambil, masuk ambil, gitu aja. Mbak Fauzana, bagaimana dengan mengeluarkan bunga bank dengan membangun jalan umum? Oke, itu jalan darurat. Artinya gini, ambil ribanya, saya pakai buat kemaslahatan umum. Habis itu stop ribanya, jangan dinikmati. Artinya jangan kemudian terus berkelanjutan. Ya udah, saya ambil aja ribanya buat kemaslahatan umum. Seolah-olah kita melegitimasi bahwa riba itu nggak apa-apa. Kalau siap berurusan sama Allah SWT, silakan. Gitu. Nah, nih fatwanya ketua umum nih, yang mau buka rekening syariah sambil menabung sanlat tanah suci 2006, 2026, maka hubungi pengurus MKI, bisa dibuatkan 2 rekening sekaligus. Hari ini juga bisa langsung dibuatkan. Insya Allah. Tedia Bandung. Bagaimana dengan rekening lembaga sekolah yang sudah ditentukan banknya oleh pemerintah, misalnya untuk BOS, BOSDA, ini sudah umum untuk semua sekolah. Ya, itu kan bukan keinginan kita terpaksa. Sama kayak BPJS, ya, keterpaksaan. Yang sifatnya darurat, keterpaksaan, maka ya apa boleh buat. Gitu. Dosanya bukan pada kita, tapi pemegang kebijakan. Gitu. Ustaz Wahid, termasuk sholat-sholat sunnah harus sir begitu ya, udah. Enggak juga. Witir boleh jahar. Tarawih boleh jahar. Gitu. Kudui sudah kuduga. Apaan nih sudah kuduga? Teh Dina, walaupun itu asuransi syariah, nah asuransi syariah beda. Takamful atau yang lain. Tapi betul-betul dipraktikkan ya, akad-akadnya segala macam. Karena ada banyak institusi keuangan ngakunya syariah padahal tidak syariah. Gitu ya. Jadi mesti kita pelajari juga. Dokter Farah, Ustaz, mau tanya hukum berhutang itu sendiri gimana, Ustaz? Boleh. Berhutang dengan KPR di bank syariah boleh. Akadnya merubah. Tujuannya untuk investasi membeli apartemen. Boleh, nggak ada masalah. Bukan riba. Karena merubah itu sifatnya jual beli. Gini contohnya. Saya mau beli HP. Saya pakai kartu kredit. Riba nggak? Riba. 0%. Kartu Nggak kredit ada tambahan. apa?
Riba. Ketika datang cicilan bulanan gitu. Terus kita bayarnya full. Berapa tagihan bulan ini? 2 juta misalnya. Kita bayar 2 juta full. Riba nggak? Riba, Ustadz. Kenapa? Kan nggak ada tambahan. Karena akad awalnya. Keren. Akad awalnya, jika terjadi keterlambatan, maka kena late fee. Ada biaya keterlambatan, maka penalti atau apalah namanya gitu ya. Denda lah, apa segala macam. Maka itu riba. Gitu. Tapi kalau murabahah, gini. Saya mau pinjam duit ke Bu Dokter Farah. Dok, saya mau beli iPhone 16, harganya 22 juta misalnya. Oke, boleh Ustaz. Nanti udah mau pilih yang mana, nanti begitu saya mau beli, udah tinggal pilih warnanya apa. Mau belakangnya pink, mau belakangnya hitam, mau putih, mau apa segala macam, tergantung kesediaan si iBox-nya di mana, gitu ya. Datanglah, ucluk-ucluk sambil makan enak Dokter Farah, itu bersama keluarga. Habis itu mampir, sebentar aku mau beliin HP-nya udah. Begitu video call, udah ini aku udah, mana ini adanya putih, pink, sama hitam. Aku pilih hitam aja deh. Oke, ini harganya 22 juta. Aku jual ke dirimu 25 ya. Boleh nggak itu? Boleh. Duh, bukan riba. Kenapa jadi boleh? Akadnya udah Jual beli boleh ada keuntungan? boleh. Boleh. Pinjam meminjam boleh ada keuntungan? Tidak boleh. Cuma dikit. Tidak. Cuma dikit. 0,5%. Dikit banget loh itu. Tidak. Nggak Tidak. boleh. Mau berapa? 0,000000001 juga tetap nggak boleh. Karena begitu ada permasalahan akad di situ, maka begitu. Gitu ya, Dok? Allah. Karena dia mah nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan untuk Ya. menjadi bijaksana dan adil kita selalu dihadapkan dengan beberapa pilihan atau beberapa pihak dan harus segera memutuskan. Kemudian kita kan istikharah nih. Tapi istikharah ini berkali-kali belum ada jawabannya. Mohon arahan, adakah batasan waktu istikharah dalam memutuskan sesuatu, Dek? Masih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa ketika engkau melakukan istikharah, maka sholatlah untuk Allah. Setelah itu kerjakan apa yang engkau inginkan. Ketika terjadi kesulitan, maka itulah jawaban Allah. Ketika terjadi kemudahan, itulah jawaban Allah. Jadi jawaban istikharah itu bukan dapat mimpi, wah ketemu siapa? Leminhu, apalah, pakai gelang segede ban Vespa, apalah segala macam gitu, mimpi-mimpi yang nggak jelas gitu. Tapi ketika dimudahkan menuju kepada sesuatu, ya mungkin pertamanya struggle, bingung banget nih. Tapi perlu diketahui bahwa istikharah itu bukan sholatnya orang bingung. Istikharah itu sholatnya orang yang ingin dibersamai oleh Allah. Begitu teh. Wallahu a'lam. Jazakumullah Dek. Wakadzalik barakallah. Yang lain monggo silahkan. Allahu Akbar. Baik, kalau nggak ada kita sudahi. Oh, Ada Abah. Abah, silakan Abah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, apa kabar Pak? Ahlan wa sahlan. Ahlan, Alhamdulillah baik. Berangkat haji tanggal berapa jadinya? Tanggal 31 jika Allah izinkan. Masya Allah. Mudah-mudahan mendapatkan ibadah yang mabrur. Amin. Udah mau nanya nih, ada teman kemarin nanya ke saya nggak bisa jawab. Ya. Jadi ceritanya begini, Pak Husairi, saya kan mau minjem uang ke teman cukup lama, 6 bulan.
Nah kan dia orangnya nggak mau nerima riba segala macam. Ya, Kemudian kalau saya minjam katakan ini 25 juta, tapi saya berniat ikhlas kasih dia tiap bulan misalnya 50.000, itu tetap masuk jadi haram riba nggak ya? Katanya. Nah, seperti itu. Kan sering seperti itu tuh. ya, ya. Nah, jadi pemberian kita yang ya seolah jadi ikhlas lah gitu, kita ngasih tiap bulan sebagai tanda terima kasih, itu tetap jatuh riba atau tidak? Baik, Syukron. baik. Afwan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Pertama, perjanjiannya harus pakai surat utang. Di surat 2 ayat 282 itu ayat terpanjang di Al-Baqarah tentang riba. Maka harus dicatat jumlahnya, nominalnya, term of payment-nya, bahkan sampai kepada saksinya. Jika terjadi cedera janji, maka diulang. Kalau ada adendum apa segala macam, Ustadz pengantin lebih paham nih, Bang Ipul. Bang Ipul. Ustadz Saiful. Dan Bang Ipul aja. Coba ditanyakan ke beliau seperti itu. Gitu ya. Nah, boleh nggak kalau saya pinjam ke dia? Dia nggak pernah mau nerima tambahan, nggak pernah mau menerima riba. Bagus. Memang Qardul Hasan seperti itu. Pinjaman kembali pokok. Qardul Hasan tuh. Minjem segitu ya segitu. Maka buat orang yang cerdik, dia akan ngasih pinjemnya lewat Kang Endang. Kang Endang ada nggak pagi ini? Nggak ada ya. Nggak ada, Maksudnya Bang. gimana tuh? Hah? Ada nggak Kang Endang? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau lewat Kang Endang itu, dia boleh pinjam, tapi saya serupakan dengan emas dulu. Saya beli emas, misalnya berapa? Seharga berapa yang dibutuhkan? Oh, sekian. Katakanlah jadi 1 gram atau jadi 10 gram emas. Oke, saya berikan 10 gram emas ini kepada antum, antum akan kembalikan pada tanggal sekian. Di tahun sekian. Di bulan anu, di tanggal bla bla bla. Jadi, hutangnya adalah hutang emas. Jadi berapapun nilai yang nanti berkembang bahwa kalau nilai uang yang diserahkan, maka pertambahan nilai secara inflasi berantakan. Minjem 15 juta di tahun ini, 5 tahun kemudian atau 6 tahun atau 10 tahun kemudian berubah jadi berapa itu? Nah, kemudian ketika si orang mau mengembalikan, maka kembalikan juga dalam bentuk emas dengan kadar yang sama. Waktu itu kadar emasnya berapa? 23 karat. Oke, 23 karat. Nah, kalau misalnya uang, gitu ya, terjadi uang, maka nilai eh, inflasinya kemudian tidak terhitung, tapi si orang baik yang tidak sombong dan rajin menabung, murah senyum, ringan tangan ini, kemudian ya nggak masalah. Memang dia membantu, betapa mulianya orang seperti ini. Maka kemudian dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. 15 juta, ya balikin 15 juta. Gitu. Terus tiba-tiba karena dari 15 juta itu saya bisa mengupayakan ini segala macam dan seterusnya, sehingga bermanfaat untuk ini dan segala macam dan seterusnya, sehingga saya punya bla bla bla. Maka bolehkah saya memberikan hadiah? Sifatnya hibah, boleh. Sifatnya hibah. Karena ini di luar predetermin, di luar perjanjian di awal. Pinjam kembali pokok Qardul Hasan, pinjam sekian, balikan sekian, tanggalnya sekian, bulan anu tahun sekian. Kelas, kelas. 2 orang saksi. Gitu. Nah, setelah itu pada saat itu udah selesai dibalikin. Ini saya ucapan terima kasih, saya ingin menghibahkan sebagian harta saya atas bantuan antum, maka saya berikan hadiah. Nggak harus uang, kasih sapi gitu, kasih ya sesuai sama nilai yang kita mau berikan gitu ya, kasih kambing, gitu. Boleh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Seperti itu, B. Baik.
Jelas ya, Abah ya? Ya, kapan-kapan nanti tanya, sebenarnya panjang deh nanti kalau itu berarti Oh, ceritanya. siap. Misalnya, Kita Siap, lanjutkan. misalkan siap, begini, siap. misalnya si Fulan itu yang punya uang, Ya. dia beli emas, dia Ya. beli dia emas, kemudian dikasihkan ke kita, bisa Ya. gitu kan? Ya. Nah, Dikasih ini atau emas dipinjemin? saya, ini emas saya Ya. pinjemin ke kamu Oke. 50 gram misalnya. Ya. Nah, nanti jangka setahun emas yang 50 gram ini kamu kembalikan, ya, bisa bentuk uang atau bisa bentuk emas lagi gitu. Ya. Atau dari emas yang diterima tadi, kemudian si B menjual ke toko emas supaya Ya. dapat uang tunai. Betul. Kemudian dia berusaha memutar modal usaha dagang dan Ya. segala macam. Ya. Ya. Nah, pada akhir akad dia akan bertanya, ini emas harga tahun sekarang ke depan ini senilai ini, itu kita kasihkan uang atau kasihkan emas? Mas. Boleh keduanya. Mas. Oh, tetap jadi hari ini Ya. kita beli emas harga pada jatuh tempo itu. Iya. Oh, itu yang untuk menghindari riba itu seperti itu ya. Betul. Baik. Jadi Baik. nilai uangnya nggak akan berubah. Iya. Karena ikut inflasi kan, kalau logam emas kan nggak kena inflasi. Iya. Gitu. Tapi deret Fibonacci-nya menjadi sangat luar biasa. Kang Dang mestinya ada ini. Iya. Gitu. Nah, Iya, maksud saya gini, Bah. Kalau misalnya kita diberikan adanya uang nih, tapi pastikan bahwa uang itu sebesar 50 gram tadi senilai. Jadi kalau misalnya kita ke bank, ke toko emas, kita beli, ya dapatnya 50 gram, nggak kurang, nggak lebih. Jadi mana yang lebih baik? Belikan emas lagi 50 gram dengan kadar yang sama. Kalau misalnya kita minjemin 23 karat, balikin 22, riba. Begitu. Baik, sudah jelas, Mbak ya? Baik. Insya Allah. Ya. Ini tema tentang ekonomi syariah ini menarik nih. Harus dibahas lebih Ustaz detail lagi ya. Ahmad Hanif ini mestinya Di ini sesi lain nyambung. insya Allah ya, jamaah yang bukan Allah, karena tema tentang ekonomi syariah insya Allah ada di tiap Sabtu kedua dan ketiga kita akan bahas secara khusus karena ini sudah jam 7. Tentu ini kita berikan waktu nih Ustaz Dodi juga untuk beristirahat ya. Izin terus ini kita tanggung nih. Bapak ini izin tanya lagi. Ada teman yang bilang mau melakukan sesuatu selalu bertanya sama orang pintar. Orang bodoh dia tuh. Contoh mau pindah rumah, tanya ke orang pintar itu tentang hari baik dan kapan untuk pindah rumah. Hukumnya gimana? Syirik. Nggak ada cerita. Nggak boleh. Lihat surat 4 ayat 48. Kalau bisa dibaca ya, baca sendiri. Bu Tamim atau Pak Tamim, Tangsel. Orang yang berdoa Rabbana hablan min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sementara istrinya sudah meninggal dunia, apakah almarhumah tersebut masih mendapatkan energi positif dari dosa? Pasti, pasti. Dia yang tadinya di alam kubur itu dapat siksa, bisa dirubah jadi dapat nikmat. Insya Allah. Gitu ya. Karena orang-orang yang meninggal itu terputus karena amal soleh yang dia lakukan. Punya amal soleh apa dia? Nggak ngapa-ngapain kok, udah meninggal kok. Justru punya suami yang soleh mendoakan dia terus, itu jalan terus. Keren kan? Amin, Berbahagialah amin. punya pasangan ya. Amin. Soleh. Apalagi kayak Ustadz Kholis gini. Masya Allah. Ngadepin istrinya. Masya Allah ya. Senyum aja bawaannya. Ingat, istri di rumah galak. Masya Allah. Ummu Afif. Dalam akad meminjam, bila tidak ada akad tambahan apapun sebelumnya, lalu setelah dia mengembalikan pinjaman dia memberi hadiah. Ya, itu tadi sudah dibahas. Ya, pernah dengar bila orang tersebut memang suka saling memberi hadiah di luar akad pinjam, kita diboleh. Iya, itu namanya hibah. Wallahu a'lam. Mbak Fauzana yang cantik dan soleha. Bagaimana dengan mengeluarkan bunga bank dengan membangun jauh? Ini tadi udah ya. Sudah dibahas. Baik. Khalas. Baik. Udah, kita closing set. Baik, kalau masih penasaran insya Allah kita Aneh akan tidur kaji lagi. di sesi khusus ya. Udah agak puyeng ini. Tentang ekonomi syariah. Insya Allah, tabarakallah. Ya, Rob. Baik, jazakallah, jazakallah khairan Sadari yang sudah bersama kita.
Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang tadi disampaikan, dan kita yang menerima tentu akan mendapatkan hikmah insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi sebuah amal juga, tidak hanya ilmu tapi juga ada amal soleh yang kita lakukan. Dan tentu kita ingatkan ini di bulan Zulhijjah, kita sebentar lagi akan Idul Adha, tentu kita siapkan amal terbaik kita, dan salah satu amal terbaik tentu adalah berkurban, dan juga ada puasa ya, puasa di eh, yang kalau para ulama, para sahabat Nabi bahkan di tanggal 1 sudah berpuasa ya, sampai tanggal 9 itu menjadi sebuah bagian yang tentu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum adana wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا